usaha ini mulai tahun 2013 ya, masuknya karena kecelakaan. Saya tidak suka asuransi. Semua agen asuransi yang nawarin saya pasti pulang dengan tangan hampa, karena saya pikir asuransi itu bukan untuk saya. Cocoknya buat orang yang kira-kira sakit-sakitan. Selama saya menikah dengan istri saya, alhamdulillah saya sehat, nggak pernah sakit. Masuk rumah sakit itu ya karena waktu kecil hanya urusan sepele saja. Setelah itu nggak pernah. Nah, tapi ternyata ada cara lain untuk bisa memahamkan buat kami pentingnya proteksi keuangan. Setelah anak saya sakit, tutup usia, dan menghabiskan seluruh harta yang saya punya sampai minus. Situasi seperti itu yang menjadi penyebab kenapa akhirnya saya mulai melihat asuransi. Sekaya apapun Anda, kalau Anda sudah kena sakit kritis, satu saja dari anggota keluarga itu pasti akan bangkrut. Apalagi Anda yang nggak punya uang. Justru karena nggak punya uang, Anda punya asuransi. Kalau seumpama nggak punya uang, ya terus sakit, ada nggak keluarga yang mau membiayai menyantuni? Kira-kira bisa nggak kita utang sama bank kalau nggak pakai jaminan? Bisa? Kalau punya jaminan, bisa nggak kalau nggak ada usahanya? Nggak ada. Cuma Bisa. modal sertifikat aja gitu. Kalau punya jaminan tapi usahanya punya usaha tapi usahanya sudah diambang kehancuran, dikasih modal nggak? Nggak. Usahanya tidak diambang kehancuran, tapi yang mengajukan kredit orangnya sudah tua, dikasih nggak? Jadi akhirnya saya merasa bahwa ada yang tidak aman dari kehidupan keluarga kami. Saya sehat, istri saya sehat, ya. Tetapi orang-orang yang kami sayangi ini berpotensi untuk sakit. Mertua saya sakit, ibu saya sakit, anak saya sakit. Nah, itulah yang kita kenal dengan generasi sandwich. Mau nolong itu uangnya tidak cukup. Kalau dipaksakan akhirnya habis-habisan dan kita harus ngulang lagi dari awal. Kalau nggak ditolong, kita ini orang timur mengenal namanya adat istiadat dan mengenal namanya budi baik kepada orang tua. Kita situasinya maju mundur, maju kena, mundur kena. Nggak nolong itu salah, nolong kita yang hancur. Nah, kemudian saya temukan bahwa solusi yang disediakan oleh negara dalam urusan kesehatan melalui BPJS itu bukan merupakan solusi bukan solusi permanen, sifatnya hanya temporary. BPJS itu muncul kurang lebih tahun berapa? Sekitar 2015. 2015. Sebelumnya kira-kira pakai asuransi pribadi, benar? Iya. Iya. Pakai asuransi BPK, asuransi bapak. Ya betul ya. Nah, BPJS begitu di launching langsung minus. Itu baru bisa dipakai secara optimal paling sampai tahun 2024. Ada nggak jaminan bahwa setelah ganti presiden, ganti DPR, maka undang-undang itu tetap dipakai? Anda perlu tahu BPJS itu hanya ada di Indonesia, negara-negara lain itu suruh backup sendiri. Sehingga bagi Anda yang merasa BPJS cukup, silakan dipakai sampai 2024. Ya, mumpung masih bisa dipakai 2024, pakailah semaksimal mungkin BPJS-nya. Lewat dari itu tidak ada jaminan. Meskipun itu levelnya undang-undang, tidak bisa menjadi sebuah patokan. Kenapa? Siapa yang punya BPJS di sini? Punya polisnya? Ya. Kalau polis saja Anda tidak megang, apa patokannya bahwa apapun resiko sakit Anda pasti akan dibayar? Setelah muncul mulai dikurangi porsi-porsinya. Ya, beberapa di antara teman-teman di sini jadi seorang perawat. Ya, dulu di cover, sekarang tidak di cover. Bahkan ada wacana BPJS itu akan dikembangkan menggunakan strategi underwriting, seperti asuransi. Ya. Kalau sudah sakit, nah itu tidak bisa diterima. Kalau nggak dilunasi, nggak bisa dipakai. Bayar sekarang belum tentu bisa langsung dipakai, nunggu dulu 14 hari. Nah, kenapa? Karena negara tambah lama tambah mengalami kesulitan. Dulu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekarang hanya satu kelas.
Jadi namanya bos, karyawan, tukang sapu, semuanya satu kasur. Anda bisa bayangkan? Satu kamar isi orang 7. Nah, di luar negeri, kalau kita tidak punya asuransi, maka pelayanan kesehatan tidak akan jalan. Meskipun Anda bawa uang, masuk rumah sakit di Malaysia, di Singapura, nggak punya history, nggak punya asuransi, maka dokter tidak berani mengambil sebuah tindakan. Meskipun Anda bawa uang, hanya di Indonesia, pokok ada uang, bisa. Maka bagi Anda yang punya strategi seperti itu, tidak usah keluar negeri, di Indonesia saja. Ya, siapa yang Muslim di sini? Ya, hajinya di bawah karya aja. Kalimantan, Papua bikin sendiri Ka'bah-Ka'bahan, ya Ka'bah-Ka'bahan di situ ya. Di luar negeri itu, ya kerja jadi TKI itu harus punya asuransi. Anak saya kuliah di Jepang harus punya asuransi. Nggak punya asuransi, jangan masuk negaranya orang lain, betul ya? Ya. Iya. Nah dari situlah saya mulai melihat bahwa ini ada sebuah peluang. Meskipun masyarakat Indonesia banyak yang tidak suka dengan asuransi, tetapi faktanya semuanya harus diasuransikan. Beli motor, nggak pakai asuransi bisa nggak? Nyicil, tetap harus pakai asuransi. Ya, kecuali kalau Anda beli cash, betul ya? Anda sudah beli cash saja, bisa nggak naik motor nggak pakai STNK? STNK ada asuransinya, betul ya? Iya. Anda nggak pakai STNK, masuk tol, ya itu ada asuransinya. Nggak mau naik mobil, naik bis, ada asuransinya, kartisnya. Nggak mau naik bis, jalan kaki, ya jalan kaki itu ya, itu ada asuransinya nggak? Semuanya diasuransikan. Ketika Anda masuk ke fasilitas-fasilitas umum, nonton bola Pak, kalau semuanya mulai atas sampai bawah itu diasuransikan, kenapa penghasilan Anda tidak diasuransikan? Asuransi itu tidak membuat Anda supaya anti dari kematian. Asuransi itu bukan mendorong Anda supaya cepat mati. Asuransi itu adalah supaya keluarga Anda tetap hidup.